Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Mega Oktaviana akan menjelaskan tentang arus dana internasional. Karakteristik arus dana internasional. Yang pertama yaitu neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan ringkasan transaksi pada suatu negara tertentu antara warga negara domestik dan asing pada suatu periode tertentu. Neraca ini mencerminkan akuntansi dari transaksi internasional suatu negara pada suatu periode, biasanya selama satu kuartal atau satu tahun. Neraca ini mencatat transaksi usaha, individu, maupun negara. Laporan neraca pembayaran dapat dikelompokkan menjadi berbagai komponen. Bagian yang paling diperhatikan adalah neraca berjalan dan neraca modal. Selanjutnya yang kedua yaitu neraca berjalan. Neraca berjalan mencerminkan ringkasan arus dana antara suatu negara tertentu dengan negara-negara lain yang disebabkan oleh pembelian barang atau jasa atau cadangan laba dalam bentuk aset keuangan. Komponen utama neraca berjalan adalah neraca perdagangan atau balance of trade, adalah yang secara sederhana merupakan selisih dari ekspor dan impor. Ekspor dan impor barang mencerminkan produk berwujud seperti komputer dan pakaian yang dipindahkan antar negara. Ekspor dan impor jasa mencerminkan pariwisata dan jasa-jasa lainnya seperti jasa hukum, asuransi, dan konsultasi yang disediakan untuk pelanggan di negara lain. Ekspor jasa Amerika Serikat menghasilkan arus masuk dana ke Amerika Serikat, sementara impor jasa Amerika Serikat menghasilkan arus keluar dana. Komponen neraca berjalan kedua adalah neraca jasa atau faktor income yang mencerminkan pendapatan atau pembayaran bunga dan dividen yang diterima investor dari investasi asing dalam bentuk aset keuangan atau sekuritas. Komponen neraca berjalan ketiga adalah transfer pembayaran yang mencerminkan bantuan, hibah, dan hadiah dari satu negara untuk negara lain. Selanjutnya yaitu neraca modal. Neraca modal atau capital account adalah ringkasan arus dana yang berasal dari penjualan aset antara satu negara tertentu dengan negara lain selama satu periode tertentu. Komponen inti dari neraca modal adalah investasi asing langsung, investasi portofolio, dan investasi modal lainnya. Investasi asing langsung mencerminkan investasi pada aktiva tetap pada negara asing yang dapat digunakan untuk melakukan operasi usaha. Komponen kedua yaitu investasi portofolio yang mencerminkan transaksi terkait aset keuangan jangka panjang atau seperti saham dan obligasi antar negara yang tidak mempengaruhi adanya transfer pengendalian. Selanjutnya yaitu ada komponen neraca modal. Yang ketiga yang terdiri atas investasi modal lain yang mencerminkan transaksi yang melibatkan aset keuangan jangka pendek atau seperti sekuritas pasar uang antar negara. Secara umum, investasi asing langsung mengukur perluasan dari aktivitas operasi asing perusahaan, sementara investasi portofolio dan investasi modal lain mengukur arus dana bersih terkait transaksi aset keuangan antar individual atau investor institusi. Selanjutnya, arus perdagangan internasional. Kanada, Prancis, Jerman, dan negara Eropa lainnya lebih tergantung pada perdagangan dibandingkan dengan Amerika Serikat. Volume perdagangan ekspor dan impor Kanada tiap tahun bernilai lebih dari 50%
dari produk domestik bruto atau PDB per tahunnya. Volume perdagangan negara-negara Eropa biasanya berkisar antara 30% hingga 40% dari PDB masing-masing. Volume perdagangan Amerika Serikat dan Jepang biasanya berkisar antara 10% hingga 20% dari PDB masing-masing negara tersebut. Sebanyak 24% dari total ekspor Amerika Serikat ditujukan ke Kanada, sementara 14% ekspor Amerika Serikat ditujukan ke Meksiko. Kanada, China, Meksiko, dan Jepang merupakan eksportir utama Amerika Serikat. Secara keseluruhan, negara-negara tersebut mencakup lebih dari separuh total impor Amerika Serikat. Yang pertama yaitu tren neraca perdagangan Amerika Serikat. Neraca perdagangan suatu negara dapat berubah banyak seiring waktu. Tidak lama setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengalami surplus perdagangan yang sangat besar karena Eropa mengandalkan ekspor Amerika Serikat saat Eropa sedang dibangun kembali. Selama dekade terakhir, Amerika Serikat mengalami defisit neraca perdagangan karena tingginya permintaan Amerika Serikat atas barang impor yang diproduksi dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan barang sama yang diproduksi di Amerika Serikat. Kesepakatan perdagangan. Yang kedua yaitu kesepakatan perdagangan. Banyak kesepakatan perdagangan yang terjadi selama bertahun-tahun untuk mengurangi pembatasan perdagangan. Pada Januari 1988, Amerika Serikat dan Kanada menyepakati suatu fakta perdagangan bebas yang secara bertahap selesai di tahun 1998. Perjanjian ini mengurangi batasan perdagangan pada beberapa produk dan meningkatkan kompetisi global pada setiap industri. Pada Desember 1993, perjanjian GATT yang disepakati oleh 117 negara berisi tentang kesepakatan bea masuk atau tarif yang lebih rendah di seluruh penjuru dunia. Berikutnya, perjanjian NAFTA disepakati, yang berisi penghapusan batasan-batasan perdagangan antara Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari perjanjian tahun 1989 yang berisi pengurangan batasan perdagangan. NAFTA juga mengurangi sebagian batasan atas investasi asing langsung di Meksiko. Selama tahun 1990-an, batasan perdagangan antara negara-negara Eropa dihapuskan. Salah satu batasan perdagangan yang implisit adalah berbagai peraturan yang berbeda-beda antara negara-negara tersebut. MNC tidak dapat menjual produknya di seluruh negara di Eropa karena setiap negara mempunyai spesifikasi yang berbeda atau yang berhubungan dengan ukuran dan komposisi produk. Standarisasi spesifikasi produk di seluruh Eropa selama tahun 90-an menghapus sebagian besar batasan perdagangan. Digunakan euro sebagai mata uang tunggal di sebagian besar negara Eropa, juga mendukung perdagangan antar negara Eropa. Euro menghapus kekhawatiran risiko nilai tukar bagi produsen dan konsumen Eropa yang melakukan perdagangan dengan negara Eropa lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ketidaksepakatan dalam perdagangan. Banyak pendapat yang tidak setuju dengan bentuk strategi yang boleh dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pangsa negaranya pada pasar global. Mereka sepakat bahwa bea masuk atau kuota atas barang impor akan membatasi perdagangan bebas dan secara tidak adil menguntungkan perusahaan domestik pada pasar mereka sendiri. Namun, mereka tidak sepakat mengenai apakah pemerintah diperbolehkan untuk menggunakan batasan perdagangan yang lebih lunak terhadap perusahaan asing atau memberikan insentif yang secara tidak adil menguntungkan perusahaan domestik dalam merebut pangsa pasar global.
Selanjutnya yaitu faktor arus perdagangan internasional. Karena perdagangan internasional dapat secara signifikan mempengaruhi perekonomian suatu negara, maka penting untuk mengidentifikasi dan mengawasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang memiliki pengaruh penting diantaranya yang pertama yaitu inflasi. Jika inflasi suatu negara meningkat relatif dibandingkan negara-negara rekanan dagangnya, maka neraca berjalan negara tersebut akan menurun. Jika faktor lain tidak berubah, konsumen dan perusahaan pada negara tersebut mungkin membeli lebih banyak barang dari luar negeri atau karena tingginya inflasi lokal, sementara ekspor negara tersebut akan menurun. Selanjutnya yaitu pendapatan nasional. Jika tingkat pendapatan suatu negara atau pendapatan nasional meningkat dalam persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, maka neraca berjalan akan menurun. Jika faktor lain tidak berubah, ketika pendapatan real meningkat atau setelah disesuaikan dengan inflasi, maka konsumsi barang akan menurun. Persentase peningkatan konsumsi kemungkinan besar mencerminkan peningkatan permintaan barang asing. Selanjutnya yaitu batasan pemerintah. Pemerintah suatu negara dapat membatasi atau menghalangi impor dari negara lain. Dengan menggunakan batasan tersebut, pemerintah mengacaukan arus perdagangan. Batasan perdagangan yang paling sering digunakan antara lain adalah bea masuk dan kuota. Jika pemerintah suatu negara mengenakan pajak atas barang impor atau seringkali disebut bea masuk atau tarif, harga barang asing untuk konsumen secara efektif meningkat. Selain bea masuk, pemerintah dapat mengurangi impor melalui kuota atau jumlah maksimum yang dapat diimpor. Selanjutnya ada kurs dan mata uang. Mata uang tiap negara dinilai dalam kaitannya dengan mata uang lain melalui kurs mata uang, sehingga mata uang dapat ditukar untuk memfasilitasi transaksi internasional. Nilai dari sebagian besar mata uang dapat berfluktuasi sepanjang waktu karena kekuatan pasar dan pemerintah. Jika mata uang suatu negara meningkat nilainya dibandingkan dengan mata uang lainnya, maka saldo neraca berjalan akan turun. Jika hal lain tidak berubah, saat mata uang menguat, barang yang diekspor oleh negara tersebut akan menjadi lebih mahal bagi negara pengimpor. Akibatnya, permintaan barang tersebut akan berkurang. Selanjutnya yaitu memperbaiki defisit neraca perdagangan. Defisit neraca perdagangan yang besar menyebabkan pindahnya lapangan kerja ke negara asing. Karenanya, pemerintahan suatu negara berupaya untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan. Maka dapat dikembangkan beberapa metode untuk memperbaiki defisit. Kebijakan yang akan meningkatkan permintaan asing atas barang dan jasa yang diproduksi secara domestik dan akan memperbaiki posisi neraca perdagangan. Defisit neraca perdagangan terjadi karena negara tersebut mengeluarkan dana lebih banyak untuk produksi asing dibandingkan dengan dana yang diterima dari ekspor ke negara asing, karena negara tersebut menjual mata uangnya atau untuk membeli barang asing dalam volume yang lebih besar dibandingkan dengan permintaan asing atas mata uangnya, maka nilai mata uang akan turun. Penurunan nilai ini akan mendorong permintaan asing atas produk domestik di masa datang. Meskipun mata uang domestik suatu negara melemah, namun defisit neraca perdagangan tidak selalu dapat terkoreksi karena beberapa alasan, diantaranya yang pertama, tindakan balasan pesaing. Jika mata uang suatu negara melemah, harga produk negara tersebut menjadi lebih menarik bagi konsumen asing, dan beberapa perusahaan asing akan menurunkan harga mereka untuk tetap dapat bersaing di negara tersebut. Yang kedua yaitu dampak lemahnya mata uang lain. Mata uang lain suatu negara tidak selalu melemah atas seluruh mata uang lain pada saat yang sama. Yang ketiga yaitu transaksi internasional yang telah diatur sebelumnya. Beberapa transaksi internasional telah diatur sebelumnya dan tidak dapat diubah segera. Karena
Misalnya, perusahaan importer Amerika Serikat mungkin tertarik pada produk perusahaan Amerika Serikat karenanya melemahnya dolar, tetapi tidak dapat langsung mengubah hubungan mereka dengan pemasok dari negara lain. Seiring waktu, mereka mungkin memanfaatkan melemahnya dolar dengan membeli impor Amerika Serikat. Jika mereka yakin melemahnya dolar akan berlanjut, neraca perdagangan Amerika Serikat dapat memburuk dalam jangka pendek karena depresiasi dolar. Neraca perdagangan akan membaik jika importir Amerika Serikat dan non-Amerika Serikat menanggapi perubahan daya beli yang disebabkan lemahnya dolar. Yang keempat yaitu perdagangan antar perusahaan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung. Beberapa faktor umum yang mungkin mengubah daya tarik suatu negara untuk investasi asing langsung, diantaranya yaitu perubahan batasan. Selama tahun 1990-an, beberapa negara menurunkan batasan untuk investasi asing langsung, karenanya membuka peluang untuk menambah investasi di negara tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu privatisasi. Beberapa pemerintahan melakukan privatisasi atau penjualan beberapa usaha mereka pada perusahaan atau investor. Privatisasi mendorong bisnis internasional karena perusahaan asing dapat mengakuisisi usaha yang dijual untuk pemerintah setempat. Alasan utama meningkatnya nilai pasar perusahaan karena privatisasi adalah antisipasi perbaikan efisiensi manajerial. Selanjutnya yang ketiga yaitu potensi pertumbuhan ekonomi. Negara yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan lebih menarik investasi asing langsung karena perusahaan ini dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut dengan beroperasi di negara itu. Selanjutnya yang keempat yaitu tarif pajak. Negara yang mengenakan tarif pajak relatif rendah atas laba perusahaan akan lebih menarik investasi asing langsung. Saat menilai kemungkinan melakukan investasi, perusahaan mengestimasi arus kas setelah pajak yang dapat diperoleh dari investasi tersebut. Lanjutnya yang kelima yaitu nilai tukar. Perusahaan cenderung lebih suka melakukan investasi di negara yang mata uangnya diperkirakan akan menguat dibandingkan mata uang investor. Pada kondisi ini, perusahaan akan menginvestasikan dana untuk beroperasi di negara di mana mata uang negara tersebut relatif lebih murah atau lemah. Kemudian, laba dari usaha baru ini secara berkala akan dikonversi kembali menjadi mata uang perusahaan investor pada saat kurs mata uang membaik. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi investasi portofolio internasional. Keinginan investor individu atau institusi untuk melakukan investasi portofolio asing langsung di suatu negara dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, tarif pajak atas bunga atau dividen. Yang kedua, tingkat bunga. Yang ketiga, kurs mata uang. Selanjutnya yaitu organisasi keuangan internasional. Di antaranya ada International Monetary Fund atau IMF, yang kedua ada World Bank atau WD, yang ketiga ada World Trade Organization atau WTO, yang keempat ada International Financial Corporation atau IFC, dan yang kelima ada International Development Association atau IDA, dan yang ketujuh Bank for International Settlement atau BIS. Kesimpulan dari pertemuan ini yaitu hampir semua negara berkembang memiliki karakteristik yang sama, yaitu kekurangan modal. Pembentukan modal di dalam negeri kurang cukup untuk membiayai program pembangunan yang direncanakan karena untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi memerlukan modal yang sangat besar. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.